Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun berada yang tetap masih setia dengan channel saya. Ya, hari ini saya kedatangan murid saya, santri saya yang memang dia kalau kesini memang ingin menambah imun ya, biar imunnya makin kuat, dan juga dia kan kesini lebih pede, lebih ada semangat untuk hidup karena ada yang bisa diajak bicara, ada yang bisa diajak ngobrol begitu. Mas saya di mana hutan? Kacau ya saya. Ini teman saya Simianto ini, asal saya sudah lama sekali, mungkin sekitar 2-3 bulan ya Mi ya? Ya hampir 3 bulan lah. Hampir 3 bulan Ya, tidak kelihatan batang hidungnya, sekarang muncul lagi dengan gaya baru, tapi saya lihat posternya masih tetap belum berubah ya, agak kurus tapi masih cukup gempal begitu. Agak kurus sudah. Saya turun 5 kilo. Walaupun juga tetap aja dari dulu tetap kurang menarik secara secara tampilannya. Marilah, banyak saya yang rebutan dulu santriwati yang Bagaimana nih? Saya kan kabar terakhir kamu tuh kan setelah sejak sekian lama tidak ketemu itu kan, kabar terakhir kamu tuh terpapar juga. Iya. Itu bagaimana? Jadi oke, saya ceritakan dulu. Jadi gini. Sebenarnya yang kena bapak saya dulu. Awalnya bapak mertua ya. Bapak mertua. Dan akhirnya saya ikut perhatian juga karena bapak juga meninggal ya. Iya, dia meninggal. Itu gimana? Ya gini. Pertama bapak dulu, bapak itu malam Jumat ya, malam Jumat. Saya masih ingat juga itu. Dan saya malam Minggu. Malam Minggu mulai merasakan meriang, badan saya dingin malam-malam itu. Saya merasa panas dingin pokoknya menggigil itu. Saya harus upaya ke klinik terdekat. Saya bilang sama dokter, Pak, saya ini kok badan saya kedingin gigil. Iya. Terus akhirnya dikasih obat paracetamol, antibiotik, terus diganti anti radang. Nah, saya minum malam itu dan akhirnya paginya normal, nggak gigil, nggak pusing, tapi berarti ada perubahan. Tetap panas tapi badan saya tetap hangat, tetap demam. Itu minggu paginya. Iya, minggu paginya. Terus demam, tapi emang nggak ngalami keluhan pusing apapun. Iya. Setelah selang 3 hari, saya sudah tidak bisa mencium apa-apa. Jadi sudah nggak aroma pun. Tapi bapak kamu tuh meninggalnya hari apa ya? Bapak saya meninggal di hari malam Minggu. Malam minggu sebelumnya. Malam Minggu lagi sana lagi. Oh, besoknya lagi. Jadi setelah kamu juga sudah saya sudah positif. Sudah positif ya. Bapak meninggal tuh saya posisinya di rumah sakit, saya juga menemani, saya menjaga. Iya. Jadi karena saya yang merawat bapak, saya yang dulang bapak saya. Terus pokoknya saya yang rawat lah, mandiin juga saya, bopong keluar saya. Jadi ini sekarang kamu itu ya Mi, yakin percaya bahwa kamu itu ada? Iyalah. Sebenarnya saya dulu juga yakin ada, tapi kenapa? Dari mana? Belum bisa buktikan, jadi belum aku yakin. Iya, udah tahu lah ada, tapi dulu kan sudah lihat di TV ya. Di TV itu ada orang mati karena COVID atau dapat kabar. Karena selama ini kan banyak orang banyak juga yang hoax di masyarakat ya, bukan hoax ya, informasi yang beredar di masyarakat, ada yang menganggap ini hanya konspirasi lah, ada ini hanya dibuat-buat oleh segelintir elit elit dunia barangkali untuk jualan vaksin segala macam. Untuk itu saya setuju. Kenapa nggak setuju? Kenapa kamu dengan pandangannya kamu setuju bahwa ini karena vaksin akhirnya tidak ada standarisasi global. Maksudnya? Karena di Arab Saudi nggak boleh masuk yang Sinovac, bolehnya ini. Ya, betul. Berarti kan Singapura juga nggak boleh masuk Sinovac. Artinya kan berarti tidak ada standarisasi vaksin. Sebenarnya vaksin itu standar dong, nasional, global dong. Seharusnya. Kenapa tidak ada standar vaksin global? Kalau memang hanya untuk bukan untuk jualan. Itu yang persaingan antar ini ya. Iya, kenapa kelihatan banget ini ya? Bisnis vaksin itu tadi. Begitu. Itu saya pikirkan, kenapa saya juga berpikir akhirnya, walaupun saya percaya itu COVID itu ada, tapi saya juga berpikir bahwa ini memang bukan pandemi, tapi pandemi. Ini di plan. Ini menurut saya itu ada konspirasi global lah. Wah, kamu jangan bersembarangan seperti itu. Tidak bersembarangan. Saya melihat indikasinya gini, kenapa vaksin tidak ada standarisasi global? Kenapa vaksin ini boleh masuk, ini enggak? Kalau saya lebih emangnya gini, kalau vaksinnya mungkin bisa jadi itu oke lah, aku bisa sepakat kalau vaksin itu mungkin bagian dari strategi, bagian dari untuk kepentingan bisnis. Tapi kalau munculnya
munculnya pandemi ini, ya saya masih hati-hati untuk mengatakan seperti itu. Masih belum berani lah saya. Nanti dikira saya malah memperpasi masyarakat untuk mengatakan bahwa ini dibuat gitu kan. Iya. Kalau vaksinnya oke mungkin, tapi kalau saya malah kena COVID ya. Itu, saya kena COVID juga, iya. saya alami. Tapi saya masih beranggapan ini pandemi, karena kan namanya pandemi kan ada penularan dari hewan ke manusia kan, harus ada. Ini kan belum ada bukti bahwa dari hewan ke manusia ada penularan. Ada buktinya. Kita belum ada yang rilis bahwa ada hewan dari manusia, nggak ada. Ya kalau itu sudah apa ya, masing-masing ya. Iya. Begini nih. Itu diluarin lah. Itu di luar konteks kita yang kita bicarakan lebih penting lagi ya. Tapi yang penting begini, saya kan banyak yang faktanya juga banyak berperan seperti itu. Ketika dia punya modal penyakit penyerta itu lebih komorbid lah. Iya. Punya komorbid, berarti ini daya tahan tubuhnya lebih rapuh dibanding yang tidak punya penyerta. Ini pengalaman kamu dan pengalaman Bapak itu gimana? Pengalaman kamu itu? Sebenarnya sih dikatakan enggak rapuh, tapi memang kalau dengan penyakit bawaan itu akan lebih berat karena sakit bawaan itu ditambah jadi menambah sakit itu. Apalagi sakitnya sakit dalam ya, di organ dalam ya, seperti jantung, paru-paru, darah tinggi apalagi ginjal dan sebagainya. Yang itulah, yang organ tubuh dalam. Kalau paru nggak ada masalah sih. Paru apalagi sakit hati ya. Tapi ini yang nyerang kamu varian yang mana nih? Katanya sih Delta. Sudah Delta. Katanya Delta. Katanya dari banyak ini. Ya orang utama cuma Delta juga. Kemungkinan ya, karena melihat dari. Karena saya dengar kalau Delta kan memang nyerangnya ke bagian pernapasan ya. Iya Pak. Jadi gini, kronologinya Bapak itu di hari pertama, kedua, ketiga nggak ada masalah. Ya, tadi berarti Bapak memang nggak punya penyerta, Bapak, setahu saya tidak. Bapak tidak punya penyakit penyerta. Artinya saya selama ini Bapak nggak punya penyakit. Ya itu yang menjadi pertanyaan, kenapa kok sampai Bapak bisa lebih lebih ganas untuk kasus kamu itu batal. Dia tidak punya penyakit penyerta begitu. Saya karena Bapak sudah sepuh ya, artinya 66 tahun juga. Kemudian Bapak termasuk orang yang gemuk. Gemuk badannya, gemuk perut buncit itu Bapak itu. Berarti dengan kamu tuh setel sama kamu. Enggak, Bapak. Ini kan lebih profesional. Kalau sama kucing kamu lebih gemukan mana? Kucing gemuk ya. Jadi gitu, era gemuk itu menurut saya mungkin jadi mentalitas tubuh kurang baik juga gitu akhirnya. Betul. Itu mungkin ya pendapat pribadi. Karena setahu saya Bapak nggak punya penyakit bawaan, penyerta, komorbid itu. Hari 1, 2, 3, 4, 5, hari ke 6, 5, dari ke 5 ke 6 itu Bapak sudah nggak makan, nggak mau makan. Memang nggak doyan ya? Saya juga dengar itu memang nggak ada selera makan. Bukan nggak doyan, dipaksa pun mual, muntah dengan sendirinya, mual. Jadi perut nggak mau nerima, mual. Iya. Jadi 2 sendok mual, keluar muntah, udah nggak mau makan. Dari hari ke-5. Hari ke-6, 7, hari ke-6 saya sudah telepon gugus COVID ke puskesmas ke desa bahwa saya minta dirujuk ke rumah sakit, saya ke rumah sakit yang kosong. Tapi waktu itu memang baru parah-parahnya. Jadi sedang rame-ramenya pasien. Seluruh rumah sakit hampir penuh. Bahkan saat itu sendiri sampai ada yang meninggal berapa karena kehabisan tabung oksigen itu. Iya. Sangat produktif itu. Kemudian rumah sakit Sari penuh. IGD penuh, Pelita Usada penuh, semua rumah sakit rujukan penuh semua di Gunung Kidul. Kami tidak cerita apa, terus saya telepon gugus COVID, belum ada. Telepon dari kedua, belum ada masalah, belum. Kalau ada nanti saya ke situ. Akhirnya ada dokter yang. Perasaan kamu sebagai keluarga gimana dengan suasana waktu itu seperti itu? Ingin protes sama siapa sebenarnya kamu itu? Merasa ini nggak merasa benar-benar menyedihkan atau mengerikan gini sangat-sangat ya secara mental kami juga tertekan. Jadi menurut saya COVID juga tidak hanya masalah penyakit fisik tapi mental juga diserang habis-habisan karena dengan dinyatakan COVID maka tetangga saudara tidak boleh mendekat, jangan mendekat depan rumah aja, mereka takut gitu ya. Saya juga misalkan nyatakan kamu apa ya waktu itu roket chicken. Itu setelah meninggal itu. Itu jadi menurut saya mental juga bukan semata-mata ya. Jadi kita merasa benar-benar sakit bukan semata-mata sakit fisik ya. Iya.
mental gitu kan. Mental. Dan ketika mental bukan cuma si pasien merasakan, keluarganya ikut merasakan. Iya, karena gini, kenapa saya bilang tidak hanya melawan fase sakit fisik atau sakit mental, karena paradigma yang berkembang di masa saat ini, COVID itu sangat mengerikan. Iya, memang takut, tapi kan ketakutan berlebihan akhirnya menjadikan sesuatu kita jadi tertekan. Jadi maaf gini, bapak saya dulu pertama sakit hari kedua itu sudah kita mau tes swab tapi bapak sudah nggak mau, nanti diarani COVID, nanti ini lah ketakutan, nanti ya ketakutan, dikucilkan dan sebagainya. Nah, itu masalahnya. Kemudian karena paradigma yang pada masa itu malah makin menekan mentalnya ya, makin stres juga jadi terus orang tua. Kemudian hari ke-6, hari ke-5 atau 6, kita akhirnya hari ke-5 ya, atau hari ke-4, hari ke-5 kita swab akhirnya dan dinyatakan positif. Karena bapak sudah saya lihat sudah sangat payah, sudah malam bisa tidur. COVID itu menyerang di malam hari, siang relatif bisa tidur, tapi malam hari sama sekali bisa tidur. Sampainya di malam hari biasanya. Itu memang ke pernapasan memang atau ke bapak itu enggak sebenarnya, punggungnya, jadi merasa punggungnya panas, terus pusing di sini gitu, pusing, punggungnya panas, seluruh badan pegel-pegel gitu ya. Gitu. Kalau yang bapak saya. Itu memang bagian gejala COVID juga dan seperti itu ya. Iya. Bukan cuma masalah pernapasan, tapi juga tadi itu ada panas di punggung, di kepala. Dan bapak sampai nggak bisa mencium bau juga, aroma sudah tidak terasa. Iya. Nggak doyan makan juga, doyan makan mual gitu. Nah, hari itu pokoknya hari ke-7 saya mulai telepon tadi COVID nggak ada. Akhirnya hari ke-8 itu ada dari klinik tempat dekat itu ada Pak Dokter Suroyo itu nelpon saya, Mas, ini di IGD Wonosari ada yang kosong, tapi mandiri ya, diantar mandiri ini. Akhirnya diantar mandiri lah ke rumah sakit. Hari Jumat saya ingat betul. Kita sampai rumah sakit jam 10. Penanganan hari Jumat itu selesai, malamnya tak minum obat. Nah, bisa tidur malamnya, bawa tidur pulas. Tidur pulas sekali, bisa tidur malam, tidur nggak ngerasain sakit banget, bisa tidur nyaman lah. Harapan saya sembuh karena melihat kondisi baik. Terus pagi sarapan itu biasanya makan 2 sendok, akhirnya habis 15 sendok. Satu bubur ayam hampir habis. Ya, kamu jadi senang banget ya dalam. Saya berharap positif. Saya berharap ini pertanda baik lah, akan sembuh karena saya nggak mau makan, akhirnya mau makan. Itu Sabtu. Sabtu pagi. Terus tapi dia ngomong ke saya, tolong dibilangkan sama masmu gitu, mas saya suruh ya ke makam cucunya yang sudah meninggal, ada cucu sudah meninggal, anaknya mas saya itu katanya semalam tuh 2 kali ditemui gitu. Kamu sudah cek gitu? Enggak, saya nggak berapa, cuma saya berpikir dalam Islam kan mimpi itu hanya kembangan tidur. Saya nggak pernah berpikir itu. Tapi di Jawa itu seperti itu. Iya. Tapi kan iya, tapi secara agama kan tidak ada. Islam Jawa beda. Ya kan saya berpandangan tidak ada itu. Iya terus akhirnya abang saya ziarah ke makam lah. Itu saya di jalan sampai Pak Ustaz aja seperti itu. Oke, terus siang makan biasa tapi cuma habis 6 sendok. Sabtu siang ya? Sabtu siang makan habis 6 sendok. Iya. Sabtu siang makan habis 6 sendok. Udah selesai, tak minum, enggak ada obat sih siang itu. Iya. Pagi aja sama sore. Obatnya banyak ya, Mi? Itu. Kalau obatnya 8 malam. Udah, 1 kali makan, iya. 1 kali asupan 8 butir. Wih lah ya, juga ya. Tambah nanti diimpus juga ada obat lagi, lihat impus juga. Jadi itu terus akhirnya saya pulang ke rumah. Terus saya siangnya pamit sama bapak saya, Pak saya pulang dulu ya. Saya mau ke rumah mau mandi, saya pulang mandi. Singkat cerita saya sampai di rumah, akhirnya karena sapi itu mau saya ngasih sapi dulu agak lama di rumah. Saya balik asar, bisa saya balik. Saya bilang, Pak, ngapunten, kenapa agak telat itu? Saya harus ingat sapi dulu gitu. Saya bilang, nggak usah ngurus hewan, sekarang diurusi badan awal diri diurusi gitu. Dijaga badannya aja, nggak usah mikirin hewan, intinya gitulah. Oke, selesai maghrib, bapak tak kasih maghrib malam minggu ya? Malam minggu untuk makan, habis ya nasi doan lah, 6-7 sendok lah. Terus saatnya minum obat 8 butir lagi. Habis makan itu? Ya, makan. Terus habis 4 butir ya, obat butir ke-4 bapak bilang stop dulu, nanti dilanjut lagi gitu. Jadi masih 4 butir yang belum diminum tak taruh. Terus bapak minta air hangat untuk nyeko boyok agak panas ini betul. Nyeko lagi pakai air hangat gitu. Air panas tak masukin botol aqua gitu. Terus bapak agak posisinya miring gitu ya ke sebelah kiri, terus saya lihat perutnya kok napasnya pendek-pendek gitu ya. Terus saya ke dokter, dok, bapak saya napasnya pendek-pendek gitu.
dokter datanglah ke ruangan itu dengan APD lengkap tentunya dengan berbagai macam alat. Terus dipasanglah bapak itu alat apa namanya? Alat kayak rekam jantung, denyut gitu loh, semua itu. Saturasi oksigen dan semuanya. Ternyata bapak itu tinggal 30% saturasi oksigennya. Padahal kan minimal 95. Wah, rendah banget ya. Sangat jauh lah. 30 sangat jauh dari minimal. Minimal 95 kan? Itu 30%, tinggal 30. Dokter sudah bilang, Mas tolong diawasi terus itu aja, nggak ada apa-apa. Tapi bapak di angka itu masih sempat minta foto. Mbak aku di foto ya bilang gitu. Kalau dipasang alat gitu, pasang alat untuk deteksi jantung dan nadi. Saya masih ingat betul bapak itu definasinya 146 nadinya. Terus sangat cepat. Kemudian tensinya itu 260 per 229, sangat tinggi juga. Tidak wajar juga. Padahal bapak itu tipenya adalah rendah. Nah, tensinya biasanya rendah gitu. Tinggi itu, nafsu seperti itu. Normal kan badan nomor setahu saya itu 46 berapa tuh kata dokter. Itu 146. Itu dengan tensi segitu tinggi terus apa ya? Saturasi kecil itu bapak masih sempat minta foto. Tapi saya bilang, Pak nggak boleh difoto, ini kan baru tindakan medis, saya bilang nggak foto. Nah, dalam kasih oksigen, ditinggikan gitu. Let berapa 1 menit lah, 2 menit dokter pergi itu kakinya dia dek gitu kayak kita kayak kejang dek gitu, lagi dek gitu. Saya bilang, mas saya datang dari yang mas satu itu datang anaknya, bukan yang di Semanusi datang juga. Dari kerja mampir itu betul. Nah sampai situ saya bilang, mas kok kakinya bapak kok kayak kejang gitu, orang apa gitu. Tapi saya ke dokter ya, dok, kok kaki saya kayak kejang ya gitu, kayak gitu kadang. Saya ambil dokter, saya balik ke kamar itu bapak kakinya pasti sudah terangkat nih, kamu nanti sakatul maut ya itu, sakatul maut karena kaki sudah kaku gitu, nggak ke atas sih, kaku atas itu, kakinya sudah keangkat gini, sudah kaku begel gitu, kejang gitu, ya cepat banget lah prosesnya dari berhenti minum obat sampai itu ya sekitar 15 menit 20 menit lah, tidak ada. Saya sempat talkin dia sampai selesai. Waktu dokter bilang, mas tolong minggir, saya bilang saya nggak mau minggir pak. Dok, ini saya harus menurut saya bapak di akhir hayatnya gitu. Mas saya harus talkin terus itu. Takutnya konon katanya entah benar atau tidak bahwa itu adalah perbuatan antara setan dan malaikat sebenarnya untuk di akhir hayat itu. Mau diajak kemana? Artinya ada bisik-bisikan yang untuk menyebutnya selain Allah gitu loh. Makanya waktu itu saya tetap saya talkin walaupun dokter bilang sesuai minggir, saya bilang sudahlah COVID. Waktu itu COVID saya tidak ada. Waktu itu ya karena saya harus tetap bisikin bapak di dekat bapak walaupun dibuka ini ya, dibuka dibuka semua gitu. Akhirnya dokter nyatakan bapak sudah gagal. Ini nggak bisa, mohon maaf saya sudah berusaha maksimal tapi bapak ini gagal nafas. Sudah selesai 6:30 gitu lah ya. Amat ditanya itu pengalaman yang luar biasa ya, dan yang jadi berat lagi adalah ketika di rumah itu ada terlewatkan balik ke rumah. Istri saya sedang hamil. Saya punya anak usia 2,5 tahun. Ibu saya punya sakit darah tinggi, hipertensi. Bapak ibu saya itu habis stroke ringan, jadi jalan nggak bisa maksimal, kemarin nggak maksimal jalannya juga nggak maksimal. Dan itu bapak di rumah kondisi COVID, saya harus memikirkan ibu saya yang hipertensi, yang habis stroke itu, stroke ringan. Istri hamil, anak usia 2,5. Ya Allah, artinya itu bagi saya sangat berat sekali. Ketika sampai rumah sakit saya merasa lega karena saya berpikir cukup saya yang kena COVID itu, karena sampai anak, istri dan simbok saya. Kalau simbok saya udah saya nggak tahu lagi deh mau kayak apa karena itu punya sakit darah tinggi juga, stroke kecil, stroke ringan. Saya juga berpikir kalau anak saya kena, saya langsung minum dari sudah ketakutan. Tapi ketika sampai rumah sakit aman, insya Allah. Tapi ternyata setelah bapak meninggal, saya pulang 2 hari tes swab, istri saya positif. Padahal masih dia hamil. Saya sempat sesak juga sih, saya sempat sesak. Artinya nggak separah tapi napasnya nggak lega gitu, ada yang ganjil di dada gitu. Akhirnya ya dilakukan diwapi terus itu aja, pakai air hangat diwapi. Terus istri lama perkembangannya gimana waktu itu? Standarnya setelah juga akhirnya bisa melewati saat kritis itu gimana? Akhirnya ya itu treatmentnya ya
karena dokter puskesmas juga nggak dikasih vitamin doang, nggak dikasih antibiotik karena hamil ya. Dikasih vitamin sama paracetamol waktu itu, nggak dikasih antibiotik. Akhirnya ya itu aja sih, saya cari kelapa, minum air kelapa gitu aja, gantian tubuh dah. Terus nguap setiap hari nguap, udah ada kastul hindi, ada minyak air putih, itulah. Akhirnya selesai. Alhamdulillah sekarang sudah sehat semua. Alhamdulillah ya. Istri sehat, anak sehat, ibu sehat, saya sehat. Dan alhamdulillah juga sekarang perkembangannya udah nurun ya secara nasional ya, kita bersyukur. Alhamdulillah juga, walaupun saya kadang-kadang masih ragu juga. Bukan apa-apa, ini pengalaman pribadi bahwa banyak orang menurun itu bukan karena kadang Jogja atau Yogyakarta ya. Kenapa yang dilaporkan di rumah sakit sedikit tapi yang meninggal banyak yang meninggal di isoman? Karena kadang-kadang orang takut untuk swab. Pernah takut swab? Sudah ada bayangan apa ya tadi ya? Nanti jangan-jangan terus ada dikucilkan segala macam. Jadi dia sudah takut duluan. Iya, karena ya itu paradigma yang berkembang jelek sekali. Covid itu kayak benar bukan aib ya, tapi orang jadi ingin menyembunyikan itu, padahal seharusnya enggak, seharusnya itu dibuka supaya orang tahu malah, karena supaya tidak tertular gitu. Tapi banyak orang yang takut di swab dan lebih merasa ini pusing biasa atau enggak apa dan biasa. Dan ketika nanti ke pelayanan medis malah sudah parah ya. Iya, dan itu juga yang menjadi dampak nanti jadi nular-nular itu. Karena merasa nih gak covid, orang udah menilai dan sebagainya, menjenguk, terus tulan, bahkan ada yang sampai tulan dan sebagainya, bahaya juga nanti menularkan kemana-mana. Itu sih sebenarnya. Lebih kalau yang kena covid saya pikir kalau ada gejala covid ya nggak pas lah, dan isolasi mandiri 14 hari nggak ada masalah. Tapi jangan terbaik seperti itu. Jangan merasa takut swab atau nanti tidak di covid kan, ya nggak usah lah, nggak apa-apa kalau memang badan nggak enak. Dan memang masyarakat juga memang harus diedukasi juga sih ya, harus diedukasi bahwa ini bukan aib ya, asalkan artinya walaupun kita mungkin disikat kita banyak atau ada 1-2 kasus orang, asalkan kita bisa tetap menaati prokes, saya pikir tidak segampang semudah itu akan tertular atau. Betul. Gini, yang terjadi kan itu. Mas saya itu juga nemani saya, tapi dia nggak positif. Katanya juga di rumah sakit dengan saya, bertemu dengan saya sering. Tapi mas yang satu itu tadi itu. Ya tadi kita tetap pakai masker, jaga jarak. Misalnya walaupun covid apapun tetap jaga prokes. Ya prokes. Tidak segampang itu. Yang penting prokes dijalankan, tapi nggak. Kita jaga imun juga. Iya. Itu sih. Yang penting prokes dijalankan, saya pikir aman. Artinya ya prokes tetap berjalan dengan baik, walaupun covid ya. Dan itu yang perlu adalah kan prokes. Sudah ngobrol-ngobrol gak ada masalah, sapa aruh ngaruhnya gimana kabarnya itu nggak apa-apa, jangan sampai enggak. Dan jaga imun tubuh juga dengan makan yang enak. Iya gitu. Pokoknya makan masker kan dimakan ya. Makan. Ya makan masker. Dan jelas gini, jangan sampai gini, harus apa ya? Covid itu bukan aib saya lagi, dan masa harus nyadari itu, jangan jadi diaruh disapa aruh. Gimana kabarnya Bu, sudah sehat belum? Nggak apa-apa, sekedar sapa aruh aja nggak apa-apa. Tidak akan nular gitu loh, hanya dengan ngeruhi aja gitu. Dan kadang kan karena saya takutnya aruh-aruh nggak mau, terus lewat agak jauh nggak mau. Ya nggak harus seperti itu, nanti juga mentalnya yang sakit juga kan. Padahal sakit ini berkaruh dengan mental dari dalam juga. Betul. Kemauan untuk sembuh itu penting. Betul. Jadi kalau stres ya toh nambah parah. Drop nambah parah. Ya, ada takut, ada apa? Ketakutan yang malah makin parah sakitnya. Itu membuat semakin parah. Nah, makanya perlu edukasi masyarakat juga, jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu jumawa. Jangan terlalu menggampangkan. Jangan terlalu jumawa, jangan terlalu takut juga. Gitu sih. Jadi memang hati-hati. Dari dua pihak ya, bukan semata-mata dari kitanya yang pasien, tapi juga masyarakat juga sama bersikapnya yang positif juga. Iya. Ya itu pokoknya saling membangun lah, mendukung yang dan juga kebijakan pemerintah juga harusnya gini, saya pemerintah saya juga usul nih. Apa? Ya kalau mau ini jangan tanggung-tanggung lah, kalau lockdown sekalian. Lockdown ya, sebulan nih, lockdown sebulan. Tutup total, nggak boleh keluar apa-apa. Tapi uangnya ada enggak untuk TNI Polri tugasnya mengasih makan ke seluruh warga-warga. Ngasih makan 3 kali sehari. Pagi sarapan, siang ngasih makan siang, sore juga ngasih sore. Gitu 3 kali sehari ngasih makan. Ternaknya carikan rumput.
gitu. Solusi. Iya. Itu kalau benar-benar stop ya, mati rantainya ya. Selesai tuh. Selesai. Sebulan atau 2 minggu gitu selesai. Tapi nek cuma PPK. Cuma dari dulu cuma PPKM level-level enggak. Iya, kayak nasi goreng. Karena kalau itu nasi goreng tuh pedes banget tuh. Kayak 2 aja pedes kali, kalau 4 itu pedes banget tuh. Bisa diare itu kalau nasi goreng dimakan. Jadi ya gitulah. Nah terakhir Mas Mianto ya, pengalaman tadi apa sebagai pasien, pengalaman juga keluarga juga sebagai alumni ya, menjadi pasien, alumni COVID ya. Pesan untuk kedepannya kepada apa teman-teman di luar sana, kepada Bapak Ibu ya, dari segala level umur lah, itu apa kedepannya bagaimana? Saya pikir kedekatan dengan Tuhan, artinya lebih dekat kepada Allah sih. Apapun itu, kalau Allah itu penting banget. Allah tempat bergantung. Karena kematian bisa datang kapan saja, tidak hanya COVID ya. Tidak hanya COVID. Yang paling utama saya adalah ketika kedekatan kita pada Tuhan sih, lebih utama. Ya. Jadi spiritualnya ya. Spiritual lebih penting menurut saya. Kemudian ya prokes jangan tetap harus secara ikhtiar secara ini harus nyata prokes. Makan yang bergizi, terus jaga semua lah, cuci tangan dan sebagainya harus tetap. Tapi yang kami adalah bagaimana kita semakin dekat kepada Allah sih, kepada Tuhan lebih para spiritual. Pertama dekat dengan Allah ya, pasrah tawakal ya, selalu mendekatkan kepada Allah, beribadah untuk imun apa ya, kejiwaannya gitu ya. Itu penting banget. Mentalnya. Yang kedua ikhtiar, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Kepada pemerintah barangkali. Ya pemerintah ya jelas harusnya udah tahu lah pemerintah apa keluhannya. Kasih makan. Tuhan saya lapar. Ya. Kan sebenarnya kita tuh dijamin oleh undang-undang. Iya. Iya, harusnya itu dipikirkan. Karena ada juga undang-undang kekarantinaan. Iya. Tapi karena kan diganti dengan PPKM. Tidak masuk. Karena bukan karantina ya. Pemerintah juga tentunya harus bersinergi dengan masyarakat. Iya. Jadi kan masyarakat harus juga ini loh, sulit juga sih, sangat sulit juga. Pemerintah inginnya begitu, tapi juga masyarakat lapar, ini sama aja susah juga. Ya. Kita ada kata-kata kita disuruh sehat di negeri yang sakit itu benar juga menurut saya. Kita ini di pasar sehat di negeri yang sakit, jadi susah juga gitu ya. Oke, itu pengalaman yang luar biasa dari Mas Mianto. Dia pemilik Damel Video ini. Jadi itu pengalaman yang sangat berkat sekali, menjadi pasien dan juga orang tuanya, keluarga juga menjadi pasien, pengalaman yang sangat luar biasa. Bisa kita petik apa hikmahnya, inspirasinya untuk kita semua. Semoga kita makin hati-hati menyikapi apa pandemi COVID ini, tapi juga tetap kita apa ya, membangun secara internal mental kita, ya, pengetahuan kita, sikap kita, bagaimana agar tetap dalam seperti ini pun kita tetap bisa punya filter agar tetap sehat ke depannya begitu. Dan juga tadi juga sepertinya ada masukan-masukan buat kita semua lah, buat masyarakat ya, edukasi juga buat pemerintah, agar ke depannya, maksudnya ini pandemi ini bisa lebih baik lagi penanganannya, pandemi itu, dan angkanya makin turun dan benar-benar bisa hilang dari negeri yang kita cinta ini. Nanti kita jumpa lagi di vlog berikutnya dengan Mas Mianto. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.